Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah. Kita telah memasuki pertemuan yang kelima di level yang kedua di materi Tauhid pada program Ajari Aku Islam level 2. Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah memasuki pembahasan tentang beriman kepada para malaikat, dan juga kita sudah sebutkan bahwa iman kepada malaikat mencakup 4 hal, dan 3 hal yang kita sudah jelaskan juga pada kesempatan yang lalu, yaitu bagaimana keberadaan malaikat itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengimani nama-namanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga adalah mengimani bahwa sifat-sifat malaikat yang sesuai dengan apa yang telah diberitahukan kepada kita itu. Dan sebagaimana yang telah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melihat Jibril sesuai dengan sifat penciptaannya, yaitu memiliki 600 sayap dan memenuhi segenap cakrawala. Ini yang ketiga. Kemudian yang kesempatan kali ini, pada pertemuan yang kelima ini, insya Allah kita sudah memasuki materi sambungan dari mengimani malaikat, yaitu materi yang keempat, yaitu mengimani tugas-tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh para malaikat, yang mana mereka ini melakukan segala perintah Rabb Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka, sesuai dengan apa yang telah diberitahukan kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi mereka itu tidak bermaksiat, tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada mereka. Dan juga mereka senantiasa bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu siang dan malam hari. Mereka tidak pernah merasa bosan dan tidak pula merasa jemu dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi ini senantiasa dihadiri oleh para malaikat, dan di atas langit Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para malaikat untuk senantiasa beribadah, bersujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di bumi, para malaikat diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan, mencatat amal-amal yang dilakukan oleh manusia, mencabut nyawa di antara makhluknya, dan lain-lain sebagainya. Dan sebagian dari malaikat ini ada yang memiliki pekerjaan yang dikhususkan selain dari tugasnya untuk beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sujud dan rukuk, sebagaimana kita juga sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, dan beliau sallallahu alaihi wasallam melihat di Baitul Ma'mur ada para malaikat itu melakukan sholat sebanyak 70.000, dan ketika keluar ya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keluar dan datang lagi gelombang berikutnya dalam jumlah 70.000, dan mereka tidak kembali lagi yang telah keluar.
Subhanallah, Maha Suci Allah dan Maha Kuasa, Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala penciptaannya. Dan juga kita sebutkan bahwa malaikat ini ada yang memang memiliki pekerjaan atau tanggung jawab khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti malaikat Jibril. Ya, malaikat yang dinamakan Jibril oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditugaskan secara khusus untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Kemudian ada malaikat Mikail, ada malaikat yang dinamakan sebagai malaikat Mikail, di mana malaikat ini diberikan tugas untuk menurunkan hujan. Kemudian ada malaikat maut, malaikat yang ditugaskan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawa manusia di saat datang ajalnya. Kemudian ada juga namanya malaikat Malik sebagai penjaga neraka. Dan ada juga malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada janin manusia untuk mencatat rizki mereka, ajal mereka, perbuatan mereka, bahagianya atau celakanya. Ini ada malaikat yang khusus ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan pekerjaan ini. Ada juga malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga dan memelihara anak manusia. Dan ada juga dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat amal perbuatan manusia di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Dan selain itu ada juga malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan nanti kelak di alam kubur. Setelah mayat itu sudah dimasukkan ke dalam kubur. Setelah mayat dimasukkan ke dalam kubur, kemudian datanglah dua malaikat yang kita sering dengarkan dengan nama Munkar dan Nakir, yang akan menanyakan kepada si mayat, yaitu tentang Rabb, siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu, penciptamu, kemudian apa agamamu, kemudian siapa nabimu. Ini 3 pertanyaan yang akan dilontarkan oleh malaikat kelak di alam kubur. Ini beberapa nama-nama malaikat dan tugas yang ditugaskan kepada mereka, dan apa hikmah dari beriman kepada para malaikat. Ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari beriman kepada para malaikat. Itu tentunya diantaranya adalah mengetahui kebesaran, kekuatan, dan keagungan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kebesaran makhluk menunjukkan kebesaran penciptanya. Kalau malaikat yang diciptakan dengan sayap seperti yang disebutkan bahwa malaikat Jibril punya 600 sayap membentang di sepanjang cakrawala, subhanallah. Lalu bagaimana dengan pencipta malaikat Jibril itu? Allahu Akbar. Dan yang kedua, di antara hikmah beriman kepada para malaikat adalah dapat membangkitkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pemeliharaannya terhadap manusia, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas kepada sebagian malaikat untuk menjaganya dan mencatat amal perbuatannya dan hal-hal lain yang membawa kemaslahatan untuk diri manusia. Kemudian yang ketiga, mencintai para malaikat atas amalan yang mereka lakukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada sebagian manusia yang berpendapat bahwa malaikat itu tidak berupa makhluk yang mempunyai fisik. Mereka beranggapan bahwa malaikat itu merupakan ilustrasi dari kebaikan yang tersimpan pada diri makhluk. Namun pendapat semacam ini tidaklah benar, dan ini termasuk kedustaan terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta ijma' kesepakatan para ulama.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula uli ajnihah. Ya. Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap-sayap. Masna wa sulasa wa ruba', 2 atau 3 atau 4. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan menambahkan pada ciptaannya itu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Subhanallah, kebesaran malaikat ini adalah suatu kemestian. Namun kebesaran Allah Subhanahu wa taala di atas kebesaran para malaikat itu tentu adalah suatu kepastian. Jadi para malaikat ini akan menjadi peneman orang-orang yang beriman dan senantiasa beramal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqamah dalam beriman dan beramal saleh, dan kita termasuk orang-orang yang diridhai, diberi taufik dan diberkahi dimanapun kita berada. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.